Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Film berjudul Vina Sebelum 7 Hari kembali mengingatkan publik atas peristiwa sadis tahun 2016. Vina, seorang gadis remaja di Cirebon, dibunuh dan diruda paksa oleh 11 anggota geng motor. Bahkan tak hanya Vina saja, kekasihnya, Eki, juga ikut disiksa sampai meninggal dunia. Namun 8 tahun berlalu, Vina dan Eki masih belum mendapatkan keadilan. Bersama saya Anggi Puspariana. Jadi, gini ceritanya. Vina Dewi Arsita atau Vina adalah seorang gadis kelahiran Cirebon, Jawa Barat pada 16 Januari 2000. Vina merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, pasangan dari Wasnadi Otong dan Sukaisih. Pada tahun 2024 ini, seharusnya ia sudah berusia 24 tahun. Namun, ia meninggal dunia saat usianya masih 16 tahun. 8 tahun silam, Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki bernama Eki, yang saat itu usianya juga 16 tahun. Namun bukan hanya Eki yang menaruh hati pada Vina. Ada lelaki lain bernama Egi alias Peggy alias Perong yang juga jatuh cinta pada gadis berumur 16 tahun ini. Sabtu 27 Agustus 2016 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Vina pamit ke keluarganya untuk pergi makan-makan bersama keluarga Eki. Singkat cerita, setelah acara tersebut selesai, Vina dan Eki ini tak langsung pulang. Mereka berdua berkeliling kota Cirebon bersama teman-teman klub motornya. Namun malam yang ceria itu mendadak berubah jadi petaka. Ketika rombongan melewati kawasan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, tiba-tiba ada geng motor yang menghadang. Geng motor itu lalu menyerang rombongan Vina dengan lemparan batu. Seketika itu, Vina yang berboncengan dengan Eki langsung tancap gas melarikan diri, pun juga dengan kawan-kawannya. Geng motor lalu mengejar Vina dan Eki. Aksi kejar-kejaran berakhir di jembatan Kepongpongan, Kecamatan Talun. Geng motor berhasil menendang motor yang dikendarai Vina hingga membuatnya terjatuh. Para pelaku kemudian membawa Vina dan Eki ke sebuah tempat sepi yang ada di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Dan di tempat tersebut, pelaku ini melakukan penganiayaan pada kedua korban. Awalnya para pelaku ini menganiaya Eki hingga meninggal dunia. Setelah menghabisi Eki, para pelaku dengan sadisnya memerkosa Vina. Para pelaku kemudian membuang korban beserta motornya di jembatan Kepompongan, lokasi yang sama ketika Vina dan Eki jatuh dari motornya tadi. Saat itu posisi Eki sudah meninggal dunia, namun Vina disebut masih bernapas. Vina kemudian meninggal dunia saat sudah dilarikan ke rumah sakit. Minggu 28 Agustus 2016 pukul 1 dini hari, keluarga Vina ini mendapat kabar tidak enak terkait anggota keluarganya. Namun bukan penganiayaan, keluarga mengaku pada awalnya ini dikabari bahwa Vina dan Eki meninggal akibat menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan Kepompongan. Sontak ayah Vina, Wasnadi Otong, saat itu langsung menuju ke rumah sakit. Ia melihat langsung kondisi tubuh Vina yang memang mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh. Melihat hal itu, Wasnadi sempat menaruh curiga bahwa luka yang timbul di tubuh Vina itu akibat dari penganiayaan, bukan kecelakaan. Tak hanya Wasnadi saja yang curiga, namun kakak Vina, Marliana, juga sempat bertanya-tanya. Sebab jika benar kedua korban mengalami kecelakaan hebat, nyatanya motor hingga ponsel Vina ini tak ada yang rusak. Karena inilah pihak keluarga meminta kepolisian untuk mengusut peristiwa ini. Dan benar saja, ternyata para pelaku memang telah merekayasa kematian Vina dan Eki.
Mereka sengaja membuang jasad Vina dan Eki di jembatan Kepompongan bersama motornya untuk meyakinkan polisi bahwa seakan-akan kedua korban ini meninggal dunia lantaran mengalami kecelakaan tunggal. Usai teka-teki itu terungkap, polisi akhirnya menetapkan 11 tersangka dan mulai memburu para pelaku. Polisi mulai melakukan penelusuran dan akhirnya bisa menemukan markas anggota geng motor itu. Usai penangkapan para tersangka, kasus pun mulai naik ke pengadilan. Dari 8 tersangka, 7 tersangka mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 tersangka lainnya, yakni Saka Tatal, hanya mendapatkan vonis 8 tahun penjara, lantaran saat itu masih di bawah umur. Delapan tersangka sudah ditangkap dan diadili. Sayangnya 3 tersangka lainnya hingga kini masih belum mempertanggungjawabkan perbuatannya, alias masih buron. 8 tahun berlalu, keberadaan 3 buron itu tak kunjung menemukan titik terang. Pihak keluarga tentunya sudah berupaya sekeras mungkin untuk mencari keadilan. Pada tahun 2023, keluarga didatangi oleh tim produksi film untuk meminta izin mengulas tragedi yang dialami Vina. Cerita yang dialami keluarga Vina akan diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Awalnya pihak keluarga menolak, namun setelah ditimbang-timbang, pihak keluarga Vina akhirnya menyetujui rencana tersebut. Alasannya sebenarnya hanya satu, keluarga ingin mengingatkan pada masyarakat, terutama kepolisian, untuk tak lupa dengan kasus Vina yang masih menyisakan 3 buron ini. Rupanya penggarapan tentang cerita Vina ini tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Ketika proses syuting berjalan, ada 2 pria misterius mendatangi tim produksi dan keluarga Vina. 2 pria misterius ini meminta pihak keluarga untuk tidak mengizinkan kasus Vina diangkat sebagai film dan membatalkan kerjasama dengan pihak rumah produksi di company. Hal itu lantaran hanya akan membuat kasus kembali ramai. Usut punya usut, kedua pria misterius itu adalah oknum polisi, meskipun sampai saat ini kepolisian belum mengonfirmasi. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari secara resmi dirilis di bioskop. Film ini sukses, membuat banyak orang kembali membicarakan kasus yang sudah 8 tahun lalu terjadi. 3 buron yang masih belum ditemukan kembali menjadi sorotan. Kinerja kepolisian menjadi bulan-bulanan banyak pihak. Keseriusan aparat menangani kasus ini juga diragukan. Merespons sorotan publik, Mabes Polri juga ikut turun tangan, membantu mengungkap kasus ini. Tim dari Bareskrim Polri diterjunkan. Polda Metro Jaya juga siap untuk ikut memburu 3 DPO yang disinyalir berada di wilayah Jabodetabek. Pada 14 Mei 2024, Polda Jawa Barat melalui akun media sosialnya merilis 3 DPO kasus kematian Vina. Kasus kematian Vina juga ikut direspons pengacara kawakan Hotman Paris. Hotman Paris juga ikut membantu menjadi kuasa hukum bagi keluarga Vina. Secara belak-belakan, Hotman Paris menduga ada pengaruh besar dari oknum aparat. Ia juga meminta agar dilakukan penyidikan ulang karena merasa ada banyak kejanggalan pada kasus ini. 21 Mei 2024 malam, setelah ramai diperbincangkan dan mendapat sorotan publik,
polisi akhirnya bisa menangkap 1 dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina atas nama Peggy alias Peron. Usai 8 tahun menjadi buron, Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Menurut keterangan polisi, sehari-hari ia menjadi kuli bangunan. Di sisi lain, Kartini, ibunda Peggy, mengaku tak terima bahwa anaknya ditangkap dan dicurigai sebagai otak pembunuhan dari Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Kepada sang ibu, Peggy meminta maaf dan mengaku bahwa ia hanya sebagai tumbal orang berpangkat. Satu orang yang disebut sebagai saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki akhirnya menampakkan diri. Dia adalah AEF, pria asal Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. AEF bersaksi melihat detik-detik Vina dan Eki dikejar oleh geng motor. AEF adalah seorang pegawai STIM cuci mobil yang lokasinya berseberangan dengan tempat nongkrong geng motor pembunuh Vina. AEF mengaku didatangi oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait DPO atas nama Peggy. Kepada polisi, AEF mengaku mengetahui sosok Peggy tapi tidak tahu siapa namanya. AEF juga mengaku paham tentang motor milik Peggy alias Peron. AEF menyebut mengenali wajah Peggy saat kejadian. 8 tahun sudah kasus ini terjadi dengan masih meninggalkan teka-teki kepastian kebenarannya. Keluarga hanya butuh kepastian dan ketenangan batin. Dengan semua pelaku pembunuhan Vina harus diadili dan dihukum. Semoga viralnya kasus ini bisa membuat kepolisian segera mengungkap kasus ini demi keadilan ditegakkan. Sekian dulu cerita kali ini. Bye.